Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, barangkali sudah pernah menyaksikan video sosialisasi mengenai rangkuman hasil diskusi serial selama 2 tahun sejak 20 Maret 2019 yang diselenggarakan bersama oleh Aliansi Kebangsaan, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan Harian Kompas. Diskusi serial ini mengangkat tema membangun kebangsaan yang berperadaban dalam 3 ranah kehidupan sosial, yaitu ranah mental spiritual atau tata nilai, ranah institusional politikal atau tata kelola, dan ranah material teknologikal atau tata sejahtera. Kali ini saya, Idewa Puturai dari Aliansi Kebangsaan, ingin menyampaikan rangkuman hasil diskusi serial pada pembangunan ranah tata sejahtera yang tentu memang tidak bisa dipisahkan dan saling kait-mengkait dengan pembangunan ranah lainnya, yaitu ranah tata nilai dan ranah tata kelola. Membangun tata sejahtera berdasarkan paradigma Pancasila, tentu pertama-tama kita harus pahami dulu seperti apa sih konsep kesejahteraan menurut cita atau konsepsi negara yang ingin dibangun oleh para pendiri bangsa kita, yaitu negara kesejahteraan, negara hukum, negara persatuan, dan negara keadilan. Berdasarkan penelusuran pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa, dapat kita kenali bahwa kesejahteraan yang ingin dicapai atau diwujudkan adalah kesejahteraan umum yang berkeadilan. Konsep kesejahteraan seperti ini sejalan dengan pemikiran para utilitarian seperti Jeremy Bentham, bahwa kesejahteraan itu pada dasarnya adalah the greatest happiness for the greatest number, bukan the greatest happiness for the smaller number. Artinya apa? Kesejahteraan umum itu harus ditujukan kepada sebanyak mungkin anggota masyarakat dan bukan untuk sebagian kecil masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan umum seperti itu, ada 2 hal yang menjadi persoalan. Pertama adalah bagaimana mendistribusikannya secara berkeadilan. Dan yang kedua, bagaimana menumbuhkannya. Untuk mendistribusikan kesejahteraan harus didasari oleh prinsip keadilan distributif yang meliputi harta, wealth, kesempatan atau opportunities, dan rasa kehormatan atau privilege. Nah, oleh karena itu, dalam negara keadilan tidak boleh ada kesenjangan kesejahteraan antar pribadi, antar golongan, antar wilayah atau daerah, termasuk antar generasi. Selanjutnya, bagaimana menumbuhkannya kesejahteraan umum ini? Para pendiri bangsa mencanangkan menumbuhkan kesejahteraan itu melalui ekonomi merdeka, ekonomi inklusif, ekonomi berkeadilan, dengan usaha tolong-menolong atau kooperatif, serta penguasaan negara atas kekayaan bersama dan cabang-cabang produksi yang penting, strategis, dan menguasai hajat hidup orang banyak.
Tentu dalam perkembangan sekarang ini harus pula disertai pemanfaatan teknologi, sains dan teknologi untuk memberikan nilai tambah terhadap kekayaan alam yang telah dianugerahkan kepada bangsa ini. Mengapa sains dan teknologi perlu dijadikan input dalam pengelolaan sumber daya alam ini? Karena sains dan teknologi saat ini sudah menjadi faktor determinan bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian. Sains dan teknologi telah menyebabkan terjadinya transisi perekonomian dari perekonomian yang semula berbasis sumber daya alam atau resource based economy menuju perekonomian yang berbasis sains dan teknologi atau knowledge based economy, di mana sains dan teknologi menjadi faktor primer bagi pertumbuhan dan kemandirian ekonomi, menggantikan modal, lahan, dan energi. Negara-negara yang berhasil mengembangkan inovasi berbasis sains dan teknologi cenderung menjadi leader dalam pergaulan antar bangsa. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pernah dibilang oleh Gustav Papanek pada diskusi ekonomi pada tahun 2014 sangat tergantung kepada kekayaan sumber daya alamnya, atau disebutnya terlena dengan kekayaan sumber daya alamnya, sehingga Indonesia mengalami apa yang disebut dengan penyakit Belanda atau Dutch disease. Ada juga yang mengatakan bahwa negara-negara dengan kekayaan alam sering mengalami apa yang disebut dengan kutukan sumber daya alam atau natural resource curse. Nah, pertanyaannya adalah apakah Indonesia akan terus terlena mengandalkan sumber daya alam yang suatu saat itu bisa habis? Nah, kalau Indonesia ini ingin maju, ingin makmur, ingin mempunyai daya saing global, ingin ekonominya mandiri, tidak ada pilihan. Harus mentransformasikan ekonominya yang berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis sains dan teknologi atau knowledge based economy. Oleh karena itu, penguasaan teknologi menjadi penting, di mana Indonesia penguasaan teknologinya masih ketinggalan. Kita dapat ketahui dari berbagai indeks yang dikeluarkan baik oleh lembaga internasional maupun lembaga nasional. Bahkan Indonesia saat ini masih digolongkan sebagai negara yang technologically less development nation atau country. Nah, untuk mengejar ketertinggalan teknologi ini, kita bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain dan studi literatur, diskusi serial yang lalu itu merekomendasikan beberapa hal untuk Indonesia dalam mengejar ketertinggalannya. Pertama, menguatkan kolaborasi, sinergi tiga pihak atau yang disebut dengan kolaborasi triple helix, yaitu lembaga riset, perguruan tinggi di satu sisi, dunia usaha industri di sisi lain, dan pemerintah. Yang kedua,
memberdayakan masyarakat sehingga ruang-ruang inovasi teknologi menjadi semakin luas dan merata. Yang ketiga adalah mengembangkan teknologi berbasis comparative advantage yang dimiliki oleh bangsa ini dengan memperhatikan lokalitas, potensi lokal. Dengan demikian, maka pengembangan teknologi disarankan untuk prioritas pada sektor-sektor unggulan Indonesia. Mengapa sinergi dan kolaborasi kelembagaan tiga pihak atau triple helix ini perlu diperkuat? Lemahnya sinergi dan kolaborasi tiga pihak ini ternyata telah menyebabkan ruang yang lebar dan dalam antara perguruan tinggi, lembaga riset di satu sisi, dunia industri dan dunia usaha di sisi lain, sehingga hilirisasi hasil-hasil riset dan invensi yang dihasilkan oleh lembaga riset dan perguruan tinggi seringkali mengalami hambatan karena jurang yang dalam. Bahkan inilah fase kritis hilirisasi hasil-hasil riset dan invensi tersebut, sehingga sering dikatakan masuk ke dalam jurang kematian inovasi teknologi. Nah, mengapa ini perlu diperkuat agar proses hilirisasi ini menjadi semakin baik? Dalam kolaborasi tiga pihak ini, dunia usaha juga mempunyai posisi yang sangat strategis. Karena dunia usaha itulah yang mendorong, mengembangkan, memasarkan atau mengkomersialisasikan hasil riset dan invensi menjadi inovasi teknologi. Tanpa dunia usaha, inovasi teknologi tidak akan berkembang. Di beberapa negara yang berhasil mengembangkan ekonomi berbasis sains dan teknologi, seperti Finlandia, Korea Selatan, justru dimotori oleh dunia usaha. Finlandia itulah Nokia, Korea Selatan oleh Samsung. Nah, selain memperkuat kolaborasi tiga pihak tadi, seperti sudah disampaikan tadi, harus ada upaya pemberdayaan masyarakat agar ruang-ruang inovasi berbasis teknologi menjadi semakin luas dan merata, sekaligus berkembangnya ekonomi secara berkelanjutan di dalam masyarakat. Kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan inovasi teknologi juga dilakukan oleh Cina. Sehingga di Cina banyak produk inovasi berbasis teknologi justru lahir dari masyarakat melalui home industry. Nah, selanjutnya pengembangan teknologi harus berbasis kepada comparative advantage yang dimiliki Indonesia dan berbasis lokal atau potensi lokal. Oleh karena itulah diskusi serial merekomendasikan pengembangan teknologi dengan prioritas pada sektor unggulan Indonesia, yaitu 1. Pertanian dan pangan, 2. Kesehatan dan farmasi, 3. Pariwisata dan ekonomi kreatif, 4. Kelautan dan kemaritiman, dan 5. Energi dan sumber daya alam.
Nah, bagaimana pengembangan teknologi pada sektor prioritas tadi? Nantikan video sosialisasi Aliansi Kebangsaan selanjutnya. Kali ini sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Tumpah darah